Yang pertama, kebaktian hari ini dilayani oleh Penatua Medarman Sebua. Yang kedua, sehubungan dengan meningkatnya kasus COVID-19 di Bajem, khususnya di Desa Winongsari dan sekitarnya, maka untuk sementara kebaktian minggu di keempat Bajem ditiadakan sampai ada pemberitahuan resmi dari Majelis Jemaat GKI Wonosobo. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama anggota dan simpatisan bakal jemaat. Yang ketiga, persembahan hari ini kotak merah untuk persembahan gereja, kotak biru untuk peduli bencana. Keempat, diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan bahwa rekening BRI atas nama Dodi Kalbuadi sudah ditutup permanen. Yang kelima, foto baptis dewasa dan Sidi pada tanggal 25 Desember 2020 sudah dapat dilihat atau dipesan di Kopel Tarse. Silahkan untuk menghubungi Bapak Yuni Haryanto. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai kebaktian ini dengan menyanyikan NKB 5 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
Saudara-saudara, rencana Tuhan adalah sebuah misteri dalam hidup ini. Minggu ini kita akan belajar tentang rencana Tuhan yang membentuk hidup kita. Karena Allah adalah sang pemilik kehidupan dan pengharapan. Dalam Mazmur pasal 62 ayatnya yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mari kita berdoa saudara. Ampuni kami Tuhan. Tidak ada yang bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu. Engkau sanggup menyelidiki kedalaman hati kami. Ampuni kami. Kami ingin leluasa menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami rindu bersekutu dengan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami percaya ketika kami menyesal, Engkau tidak menutup pintu pengampunan itu. Begitu banyaknya pelanggaran kami. Tidak cukup waktu bagi kami mendaftarkan berbagai bentuk warna dosa kesalahan kami. Ampuni kami. Terima kasih Bapa. Engkaulah tumpuan pengharapan kami, keselamatan kami. Kini giliran kami untuk merayakan sukacita pengampunan ini melalui ibadah kami pada hari ini. Kami mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu, yang melebihi nilai materi yang kami bawa pada saat ini, yaitu persembahan totalitas tubuh kami. Engkau kiranya berkenan bertakhta atas puji-pujian penyembahan kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyambut berita anugerah dari Tuhan dari kitab Yunus pasal 3 ayatnya yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sungguh rindu hati kami akan Engkau. Hadirlah menyapa kami melalui nas kitab suci yang hendak kami baca. Kami dengarkan dan kami renungkan.
Kami rindu Tuhan. Setiap kami yang hadir dalam ruangan ini, maupun kami yang berada di rumah, yang mendengarkan firman Allah pada saat ini, sungguh mengalami kebangunan iman dan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maupun secara berjemaah, maupun secara berkeluarga. Urapi hamba-Mu untuk menuturkan kebenaran ini. Roh hikmat senantiasa memperlengkapi kami. Berbicaralah Tuhan Yesus. Hati kami telah siap menanti, menyambut, merindukan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 14 hingga 40. Injil Markus pasal 1 ayat 14 hingga 40. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian saudara-saudaraku pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia kita semua yang membaca firman Allah, mendengar, memelihara, serta melakukannya. Haleluya. Saudara, ada sebuah lirik lagu yang diciptakan oleh seorang pendeta sekaligus dosen teologi di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang yang bernama Pendeta Rahmiati Tanujaya. Sungguh lirik lagunya mengingatkan kita kembali bahwasanya hidup ini adalah anugerah bila kita dipakai olehnya di dalam pekerjaannya. Saya mencoba saudaraku menyanyikan lagu itu satu kali saja. Bisa ditampilkan musiknya. Berbicara tentang bukan karena kehebatanmu, bukan karena kelebihanmu. Semua karena anugerahnya. Karena kebaikanmu, bukan karena fasilidamu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena
baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Saudara-saudara, bukan karena kekayaanmu, bukan karena kefasihanmu berbicara, bukan karena ketampananmu, bukan karena kecakapanmu, bukan karena kelebihanmu, bukan karena kebaikanmu. Bila engkau dipakai olehnya, hanya karena anugerah. Lirik lagu ini relevan dengan panggilan yang dialami oleh para nelayan, murid mula-mula pada saat itu. Siapa mereka? Orang-orang Galilea. Apa profesi mereka? Sebagai nelayan, tidak terpelajar. Mereka dipandang sebelah mata oleh orang-orang Yahudi. Mengapa tidak? Karena menurut orang Yahudi culture, yang merasa diri saleh, orang-orang Galilea sungguh disebut sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Dianggap kafir, najis, tidak pernah layak di hadapan Allah. Tapi justru dari sanalah Tuhan mempersiapkan dan memanggil murid-muridnya untuk dilibatkan di dalam pekerjaannya yang mulia itu. Para nelayan, orang-orang Galilea. Kenapa Tuhan memanggil mereka? Bukan karena kekayaan mereka, bukan karena kefasihan mereka berbicara, bukan karena pendidikan mereka pula. Mereka sebagai nelayan kok. Dasarnya karena anugerah. Berbicara tentang anugerah, berbicara tentang pertimbangan tanpa 3B. Apa itu? Tanpa pertimbangan bibit, bobot, bebet. Tuhan memanggil mereka berdasarkan anugerah. Berbicara tentang anugerah, berbicara pula tentang kasih tanpa syarat. Siapa yang dipanggil itu? Orang-orang yang selama ini dikucilkan, dipandang remeh, dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang-orang Yahudi. Mereka sebagai nelayan. Saudara-saudaraku, sungguh menarik memang ketika Tuhan memanggil murid-muridnya. Ia menyatakan panggilan yang mulia itu kepada orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan nilainya oleh dunia. Sama seperti tema minggu pada hari ini. Nilai diri berbicara tentang Galilea. Nilai diri berbicara tentang profesi sebagai nelayan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sedang apa Simon Petrus dan teman-temannya pada saat itu? Mereka sedang bekerja. Mereka sedang berada di danau, membereskan jalan mereka. Mereka sedang mencari nafkah untuk keluarga. Dalam keadaan seperti itu,
Tuhan memanggil mereka, mari ikutlah aku akan menjadikan engkau sebagai penjala manusia. Alkitab mencatat ketika mereka mendengarkan sapaan itu, mereka segera meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya, meninggalkan ayahnya, bahkan karyawannya. Mereka memilih mengikut Tuhan. Kok semudah itu ya? Bukankah jala dan perahu itu sebagai aset keluarga yang diandalkan selama ini untuk mencari ikan? Kok semudah itu ditinggalkan begitu saja? Tapi yang jelas, Alkitab mencatat, saudaraku, mereka segera, kata segera ini memberikan satu petunjuk bagi kita, bahwasanya mereka tidak mengulur-ulur waktu. Mereka merespon dengan cepat, merespon dengan positif. Mereka tidak menunda-nunda panggilan itu dan mengatakan, ya, ini aku siap mengikuti engkau. Aku mau menjadikan engkau sebagai penjala manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur teori tentang kehidupan seorang nelayan tidak hanya sekedar saya dengar, tapi juga saya mengalaminya. Ketika saya berada di kampung, masa kecil saya dihabiskan juga bersama dengan para tetangga lingkungan yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan dan sebagai petani. Yang saya tahu, saudaraku, menjadi seorang nelayan itu tidak mudah. Seorang nelayan itu memiliki kelebihan yang tidak bisa dimiliki oleh banyak orang. Apa kelebihan para nelayan? Satu, mereka itu begitu jeli membaca cuaca. Dan yang kedua, orang yang menangkap ikan dengan menebarkan jala, mereka itu sudah biasa hidup di dalam kerjasama. Yang saya tahu, dalam kehidupan para tetangga yang berprofesi sebagai nelayan pada saat itu, sebelum mereka mau berangkat ke laut, mereka itu diskusi terlebih dahulu, briefing terlebih dahulu. Apa yang mereka bicarakan? Mereka membicarakan tentang cuaca. Mereka berdiskusi. Lalu mereka juga menetapkan kemana kita berlabuh. Mereka juga mencoba mengamati arus laut kemana, arus permukaan dan arus bawah. Setelah mereka berdiskusi panjang lebar, ketok palu, yuk berangkat. Kehidupan para penjala ikan juga sangat sistematis ketika mereka bekerja. Saudaraku, mereka selalu mengadakan pembagian tugas. Besok hari siapa yang menjadi nahoda? Siapa yang bertugas untuk mendayung perahu? Siapa yang memegang ujung kanan? Memegang tali bijala? Siapa yang menebarkan? Wow. Mereka hidup di dalam kerjasama. Artinya apa, saudaraku? Bukan karena kebetulan saja bila Tuhan memilih mereka yang latar belakangnya sebagai seorang nelayan. Karena Tuhan tahu ketika seseorang diubah hidupnya, dipanggil, dipakai, dipercaya untuk menjadi penjala manusia, itu bukan pekerjaan yang mudah. Mereka harus orang yang mau bekerja sama dengan orang-orang di sekitarnya. Apalagi mau menjadi penjala manusia. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Untuk menjadi penjala manusia yang dibutuhkan apa, saudaraku? Pengorbanan. Sama seperti seorang penjala. Mereka juga harus bersedia untuk berkorban, untuk menghadapi segala risiko. Demi memenuhi kebutuhan keluarga, menangkap ikan. Lalu, untuk menjadi penjala ikan juga mereka harus memiliki keberanian melawan arus. Sama artinya juga untuk menjadi penjala manusia. Harus memiliki keberanian untuk melawan arus. Karena kalau kita mengikuti arus,
ikannya bisa lepas. Jadi kala memang kita juga melawan arus. Melawan arus artinya apa, saudara? Tidak kenal kompromi. Gitu ya. Kalau sudah berhadapan dengan arus, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan dilema. Mau melepas atau enggak. Tetap pada pendirian. Sungguh menarik. Para murid ketika mendapatkan panggilan ini, mereka segera meninggalkan jala mereka, perahu mereka, aset keluarga, dan mereka memilih mengikuti Tuhan. Itu bukan perkara mudah. Bagaimana dengan kita kalau Tuhan memanggil kita? Ayo dong terlibat di dalam pelayanan. Berbagai alasan klasik bukan, Tuhan tidak punya waktu. Gitu ya. Pekerjaan masih menumpuk. Nanti saja kalau waktu masih ada. Saudaraku, ada 3 fase kehidupan manusia itu. Yang pertama masa puber, 2 masa kerja, 3 masa lansia. Masa puber punya tenaga, punya waktu, yang tidak punya apa? Tidak punya uang, ya gitu ya. Masa puber itu punya waktu, punya tenaga, tidak punya uang. Kedua, masa dewasa atau masa kerja. Punya uang, punya tenaga, yang tidak punya apa? Waktu, gitu ya. Wah, masa dewasa punya tenaga, punya uang, tapi tidak punya waktu. Terakhir, masa lansia. Punya waktu, punya uang, yang tidak punya apa? Tenaga. Saudaraku, hidup kita dikelilingi oleh kertas. Ketika kita lahir, akte kelahiran kita terbuat dari kertas. Ketika kita kaya raya, surat-surat kepemilikan harta pribadi kita terbuat dari kertas. Uang yang kita pakai setiap hari juga kebanyakan terbuat dari kertas. Ketika kita menikah, ijazah kita, semua terbuat dari kertas. Dan kita begitu sedih bila kertas itu hilang, terbakar. Waduh, ini aset yang sangat berharga. Tapi Bapak Ibu tidak tahu rupanya bahwa ada satu kertas yang tidak pernah bisa kita tangisi lagi dan tidak pernah bisa kita lihat dalam hidup ini. Itu kertas apa itu? Surat kematian. Aku memanggilmu, ikut aku. Aku menjadikan engkau sebagai penjala manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Alasan klasik yang kedua, kenapa seseorang mengulur-ulur waktu, menunda-nunda waktu untuk melibatkan diri mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Alasannya adalah alasan spiritual. Apa alasan spiritual itu? Aku tidak pantas. Aku orang berdosa. Harusnya yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan itu mereka yang suci dalam kehidupannya. Saudaraku, kita memiliki kekeliruan. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dari Galilea itu, mereka yang berprofesi sebagai nelayan itu adalah manusia biasa, yang sama seperti kita, yang bisa berpotensi jatuh ke dalam dosa. Masih ingat siapa dia? Petrus, bukan? Setelah dipanggil juga masih menyangkal Tuhan. Hidup di dalam Tuhan itu sebuah proses, mengalami metamorfosis. Metamorfosa itu. Bukan nanti setelah saya suci, kapan batasan waktunya kita mengatakan nanti kalau aku suci. Hidup ini sebuah proses. Sama juga dengan yang pernah disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia bersaksi di hadapan para rasul yang lain dan jemaatnya. Mengatakan apa? Di antara para rasul, akulah yang paling berdosa. Ini sebuah proses yang terus dialami oleh para rasul. Saya boleh menggambarkan itu ibarat seekor
kupu-kupu yang indah yang diburu oleh para kolektor. Berasal dari mana sih? Dari proses metamorfosa itu. Dari ulat bulu yang menjijikkan, rakus dan menjadi musuh petani. Lalu dia mengalami metamorfosa menjadi kepompong yang menggelikan, menjijikkan. Dia mengalami berproses lagi. Dia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah, yang dicari oleh banyak orang. Demikian hidup kita di tangan Tuhan. Tinggal persoalannya, mau gak kita dipakai olehnya? Untuk apa sih? Untuk memberitakan Injil. Jauh sebelum Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, dia sendiri sudah memberitakan Injil kerajaan Allah. Mengapa Injil kerajaan Allah diberitakan? Karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Mereka harus diselamatkan. Dibawa dari luar ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang berada di dalam kerajaan Allah diharuskan harus tunduk dan taat pada kehendak Dia. Siapa yang diutus dalam hal ini? Tuhan tidak bekerja sendiri dalam rangka penyelamatan itu. Dia melibatkan manusia, melibatkan saudara dan saya. Di dalam pengertian gereja tidak berbicara tentang gedung atau fisik dan bangunan. Gereja itu berbicara tentang orang-orang percaya, eklesia. Orang-orang percaya, kaleo. Dia dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Dulu bukan umat Allah, sekarang menjadi umat Allah. Tujuannya apa dipanggil dari sana? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Perbuatan yang besar itu berbicara tentang Injil yang harus diberitakan kepada dunia ini. Saat ini kita diingatkan kembali. Bagaimana dengan nilai diri kita? Adakah punya nilai di mata Tuhan? Kapan itu terjadi? Ketika kita mengatakan, Tuhan, ini talenta yang aku miliki. Kecil, bahkan tidak bernilai menurut orang-orang di sekitarku. Tapi aku percaya, talenta yang aku miliki ini, ketika aku kerjakan dengan sukacita dan tanggung jawab, Engkau sanggup mengubahkan itu menjadi hal yang besar dan berkenan kepadamu. Maukah kita siap untuk mau mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan sesuai dengan profesi kita masing-masing, sesuai dengan karunia yang kita miliki masing-masing. Mereka sebagai penjala ikan dipanggil oleh Tuhan. Sama juga dengan kita yang memiliki pekerjaan yang berbeda, mungkin bukan sebagai seorang nelayan, penjala ikan. Kita bisa menjadi penjala melalui karya, melalui pengetahuan, melalui keterampilan yang sudah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Nilai diri dan nilai kerajaan Allah terjadi ketika kita mengatakan, Tuhan, ini aku, pakailah aku seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Mari saudara-saudara, kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Tuhan, kiranya memampukan mereka untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mensejahterakan bangsa ini. Kami berdoa untuk saudara kami yang mengalami korban bencana alam, gempa bumi di Majene, Sulawesi Barat, dan di berbagai tempat juga. Tuhan senantiasa juga boleh melindungi mereka. Mereka yang bersedih karena kehilangan harta orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan kiranya menguatkan hati mereka. Tuhan, ketika mereka bersedih karena tidak memiliki apa-apa lagi, apalagi makanan setiap hari yang mereka butuhkan, kami tidak hanya berdoa untuk kebutuhan mereka, mampukan kami untuk menjadi saluran berkat bagi mereka sesuai dengan talenta yang kami miliki pada saat ini. Sungguh berarti bagi mereka uluran tangan kami, dan Engkau berpihak kepada mereka yang terhina, bahkan yang sedang menangis karena kelaparan pada saat ini. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Kami juga membawa di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk pergulatan bangsa kami pada saat ini di dalam melawan COVID-19 yang masih ada sampai saat ini. Kami memohon Engkau senantiasa menyatakan kuasa-Mu untuk menyelamatkan seluruh unsur bangsa ini dari serangan wabah pandemi. Mampukan kami untuk terus melihat rencana Tuhan di balik setiap peristiwa yang terjadi. Dalam keadaan seperti ini, kami tidak hanya menerapkan protokol imunitas kami, tapi juga kami harus mengevaluasi kembali protokol kesehatan iman kami. Berkati seluruh anak-anak Tuhan, tenaga perawat, tenaga medis, dan mereka yang menjadi garda terdepan untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 ini. Tuhan senantiasa melindungi mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kau berkati majelis jemaat, para hamba-hamba Tuhan yang melayani, para pengurus-pengurus komisi-komisi badan pelayanan, para pelayan kebaktian, badan-badan pelayanan yang ada. Kami berdoa juga untuk tahap orientasi calon pendeta kami, Saudara Ubaja Nathanael Likatompesi. Tuhan berikan kesehatan dan juga kemampuan untuk bersama-sama dengan jemaat, untuk saling mengenal, saling menyesuaikan diri, sehingga kedepannya kami satu derap untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani di gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit. Kami berdoa untuk Ibu Tio Linghao, Ibu Rostin, Ibu Eris, Ibu Laulindawati, Bapak Hadi Susanto. Tuhan menjamah bagian organ tubuh yang mereka rasakan sakit. Tuhan senantiasa melawat mereka. Biarlah hati yang gembira senantiasa mereka miliki melalui orang-orang ada di sekitar mereka, melalui keluarga, bahkan kami semua sebagai keluarga di dalam Tuhan.
Hamba-Mu berdoa secara pribadi, buat memberikan yang terbaik bagi kami. Dan rancangan-rancangan-Mu, rancangan masa depan yang penuh damai sejahtera bagi orang-orang yang mengandalkan Engkau. Kami percaya itu. Mampukan kami untuk menghadapi dan melewati setiap tantangan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa kami, syafaat kami, dalam satu nama Bapa yang kekal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan korban persembahan kita yang telah kita kumpulkan di dalam satu minggu ini. Adapun ayat yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 20 yang demikian bunyinya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mempersembahkan persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jikalau sampai pada hari ini Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Tuhan memelihara kehidupan kami dengan pekerjaan-pekerjaan kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap karya yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik itu karya untuk Tuhan maupun untuk sesama, demikian juga karya di dalam setiap pekerjaan kami. Bapa, pada pagi hari ini, kami juga telah membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Tuhan berkatilah dan terimalah persembahan kami agar dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk memperluas kerajaan-Mu. Berikanlah kepada para majelis untuk mengelola, Tuhan memberikan hikmat akal budi agar dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan dengan sebaik mungkin. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Roh Yesus Kristus, kita satu tetap dalam Roh Yesus Kristus, kita satu tetap mendoakan semua jadi satu kawan. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Kita bahu-membahu melayani terus, kita bahu-membahu melayani terus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.